Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Al-Itrah At-Tahirah yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, di malam Sabtu antara Maghrib dan Isya, kembali kita isi dengan menghadiri pengajian. Mudah-mudahan pengajian yang sedang kita hadiri ini besar manfaatnya buat kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus membukakan pintu hati dan pikiran kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kehadiran kita dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga diampuni dosa-dosa kita sekalian. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin saudara-saudara jamaah Majlis Ta'lim yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah ya, untuk yang kesekian kalinya kita hadir dipertemukan kembali untuk sama-sama mengikuti pengajian. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan dari kitab yang biasa kita baca, yaitu Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in, Syarah ala Qurratil Ain bi Muhammadiddin, halaman 184. Halaman 184 ya, judulnya Babus Saum ya, judulnya Babus Saum. Halaman 184 judulnya Babus Saum ya. Sekarang kita udah masuk di bulan Rajab ini ya. Jadi bulan Ramadan tinggal beberapa bulan lagi. Kayaknya pas juga nih kalau kita terangin tentang puasa ya. Memang kalau urutan judul di dalam kitab yang kita baca ini kan habis pembahasan zakat, maka judul selanjutnya menerangkan tentang puasa ya. Jadi yang dulu itu bab zakat udah selesai, udah rampung kita bahas. Sekarang judul baru, bab yang baru, yaitu Babus Saum ya. Bab ini menerangkan tentang puasa ya. Puasa alhamdulillah setiap tahun kita jalanin ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa ketemu lagi dengan bulan puasa yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara, Babus Saum, yajibu saumu Ramadana ala kulli mukallafin mutiqin lahu. Artinya bab ini menerangkan puasa ya. Yajibu artinya wajib, saumu Ramadan, puasa Ramadan. Memang yang wajib dalam Islam ya puasa Ramadan doang ya, yang lain semuanya puasa sunat. Bisa juga yang sunat berubah jadi wajib kalau dinazarin ya, misalnya kalau lulus ujian atau kalau diterima jadi pegawai negeri, mau puasa seminggu katanya, bernazar dia, diterima, lulus ujiannya, jadi wajib tuh puasa ya. Pada dasarnya puasa seminggu, puasa sunat lah ya. Namanya puasa selain Ramadan semuanya sunat lah. Entah itu Senin Kemis, entah itu puasa Rajab, bulan Syaban dan sebagainya.
itu semuanya puasa sunat ya. Yang wajib hanya satu, puasa Ramadan. Hanya saja bisa aja tuh yang sunat berubah jadi wajib bila mana dinazarkan. Ada ayat Quran yang berbunyi wal yufu nuzurahum. Artinya hendaklah mereka menepati nazar-nazar mereka. Jadi nazar itu ditepatin ya. Nah di sini dijelaskan yajibu saum Ramadan, wajib puasa Ramadan ala kulli mukallafin, atas orang-orang yang disebut mukallaf. Mukallaf ini udah istilah fikih, artinya akil balik ya. Mukallaf itu dikena peraturan dia, udah dibebanin ya. Kalau yang belum mukallaf itu yang belum balik dia nggak dibebanin apa-apa. Tapi kalau udah mukallaf dibebanin ya, diperintahkan untuk menjalankan perintah-perintah yang wajib dan dilarang melaksanakan dari yang haram gitu. Nah ini yang wajib puasa ala mukallafin, atas mukallaf ya. Dikatakan di sini ala mukallafin mutiqin lahu, mukallaf yang mampu baginya, mampu berpuasa ya. Jadi yang wajib berpuasa adalah orang yang udah mukallaf. Kadang-kadang dia udah mukallaf, umurnya sudah dewasa, akil balik, tahu-tahu dia sakit, atau tahu-tahu dia sudah masuk usia ya, udah masuk usia tua banget dah, jompo begitu ya. Maka orang tersebut kan nggak mampu tuh puasa. Nah, itu nggak diwajibin puasa dia. Jadi yang diwajibin ala mukallafin mutiqin lahu, atas yang mukallaf yang mampu bagi puasa, mampu berpuasa ya. Ada hadis tuh yang menerangkan yang belum mukallaf belum wajib apa-apa, seperti hadis yang berbunyi rufi al qalam an thalathin ya, diangkat pena, artinya nggak kena peraturan sudah, dari 3 orang. Yang pertama anin naim hatta yastayqidha, orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabiyyi hatta yahtalim, anak kecil sampai balik begitu. Wa anil majnuni hatta yafiqa, dan dari orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Jadi anak kecil, orang lagi tidur, kemudian orang gila, nggak kena peraturan ya. Nggak kena peraturan. Kalau orang lagi tidur ngigo maki-maki ente, ya nggak dosa, orang lagi tidur. Dia nggak mukallaf, dia lagi tidur ya. Jadi yang mukallaf itulah yang wajib melaksanakan ibadah puasa. Nah ibadah puasa itu dimulai dengan diumumkan oleh pemerintah. Jadi kalau pemerintah umumin besok puasa, ya sudahlah semuanya mesti puasa itu ya, kita kan disuruh patuh kepada pemimpin itu. Ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada pemimpin. Ada ini di dalam Islam, ketika pemimpin mengumumkan bahwa bulan Ramadan sudah nampak, sudah diru'yat dengan saksi bulan, begitu namanya. Nah ketika diumumin, maka semua rakyatnya wajib berpuasa. Wajib berpuasa. Kudunya nih, pakai kudunya nggak ada perbedaan. Siapapun dia ikutin tuh ya, peraturan pemerintah tentang permulaan puasa. Ada yang namanya kaidah fikih, rumusan kitab fikih itu ya, rumusan hukum-hukum, kaidah-kaidah fikih itu menerangkan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Artinya keputusan pemerintah menghilangkan perbedaan. Mestinya begitu ya, keputusan pemerintah 1 Ramadan jatuh tanggal sekian diumumin, maka kudunya nggak ada perbedaan, semuanya sepakat. Tapi di Indonesia mau dibilang apa, kadang-kadang ada yang ya lain begitu, dan pemerintah nggak tindak lagi, mau dibilang apa, demokrasi.
Kudunya harus seragam itu. Kalau pemerintah udah putusin, ya, seandainya ada perbedaan, biarlah perbedaan ada di bawah, bukan di permukaan. Maksudnya perbedaan paling pada individu-individu, ya. Perbedaan pada orang-orang saja, nggak diumumin begitu. Kita kan diumumin bahwa organisasi Fulan udah mulain puasa Ramadan misalnya atau belum begitu. Jadi berbeda dengan apa yang ditentuin oleh pemerintah. Mestinya itu harus turut dengan aturan pemerintah, ya. Kecuali pemerintah nggak mutusin, itu lain lagi. Kalau pemerintah putusin, maka keputusan pemerintah itulah yang berlaku. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf, begitu kaidahnya itu, rumusannya. Ya, hukum pemerintah mengangkat dan menghilangkan perbedaan. Keputusan pemerintah, ya, menghilangkan perbedaan. Jadi perbedaan nggak muntup ketika udah ada keputusan. Nah, itu permulaan dari mulai puasa. Kemudian diterangkan lagi, wa farduhu niyatun likulli yaumin. Ini wa farduhu artinya rukun-rukun niat. Rukun-rukun puasa. Ya, rukun-rukun puasa adalah diantaranya niyatun likulli yaumin, niat bagi setiap hari. Ya, ini mazhab Syafi'i. Ada pendapat Imam Malik, ya, cukup niat sekali selama sebulan. Jadi bagaimana niatnya? Nawaitu sauma Ramadan kamilan, begitu. Nawaitu sauma Ramadan kamilan. Saya niat puasa Ramadan penuh, ya, puasa Ramadan penuh. Nah, ini alangkah baiknya bisa dipraktekkan oleh kita, khususnya di awal malam Ramadan. Jadi di awal malam Ramadan kita niat 2 kali. Pertama niat untuk esok hari, nawaitu shauma ghadin an adai dan seterusnya itu. Kemudian niat yang kedua, nawaitu shauma Ramadan kamilan. Saya niat puasa Ramadan utuh, ya, keseluruhan begitu. Nanti kalau kelupaan, ya, niat, ya udah ada gantinya, udah ada tunjangnya tuh. Iya, begitu. Ini kalau ngikutin mazhab Syafi'i, misalnya kelupaan niat, ya berarti besok nggak dianggap puasa, tapi wajib nahan. Itu yang repot. Ya, kenapa wajib nahan? Menghormati bulan puasa. Kok dikatakan dia nggak puasa, tapi kok menahan makan dan minum juga karena nggak pakai niat begitu. Ya, ini ada penjelasan ini di dalam ini, ya, di tengah-tengah ini. Ya, dikatakan walau nasiyan niyata lailan. Seandainya seseorang kelupaan niat di waktu malam. Wa tala'al fajru, dan subuh sudah terbit, wa huwa nasin, sedangkan dia kelupaan, lam yuhsab lahu dzalikal yaum, maka tidak dihitung hari tersebut dengan puasa. Enggak termasuk hitungan karena enggak ada niatnya katanya. Di situ. Lakin yajibu alaihil imsak, tetapi wajib dia menahan enggak makan, enggak minum. Riayatan li hurmatil waqti, untuk menghormati waktu bulan Ramadan. Jadi ketika dia nggak niat, maka besok nggak puasa itu udah kelupaan niat, ingat-ingatnya udah subuh. Dan di samping dia nggak anggap puasa karena nggak ada niat, tetap disuruh seperti orang puasa. Begitu. Itu kalau tetap ngikutin mazhab Syafi'i, maka ini ada jalan keluar. Ada jalan keluar, nggak enak kalau begitu. Ya, nggak makan tapi dianggap nggak puasa, karena nggak makan wajib menghormati itu. Maka dikatakan nih jalan keluarnya nih, wa yusannu fi awwalis syahri, disunatkan pada awal bulan Ramadan. Misalnya ini malam, ya, tarawih nih, maka ntar niat 2 biji itu 2 kali, ya. Nih, wa yusannu fi awwalis syahr, dan disunatkan di awal bulan
ayyanwiya sauma jami'ihi, ia niat puasa secara keseluruhan 1 bulan. Wadzalika yughni an tajdidiha, cara yang demikian itu tidak membutuhkan pembaharuan niat. Kalau kita tiap malam baruin terus tuh niat, karena alasannya setiap hari masing-masing niatnya. Setiap hari masing-masing niatnya. Ya, hari esok niat lagi, malam hari ini niat juga. Jadi masing-masing hari masing-masing niatnya. Pemahaman mazhab Syafi'i, hari yang pertama beda dengan hari kedua, hari kedua beda dengan hari ketiga. Artinya masing-masing berdiri sendiri. Sebagai contoh katanya pembuktiannya, misalnya hari kedua batal, misalnya nih. Nah itu kan nggak nyangkut ke hari pertama, ya, nggak keberot-berot hari kedua, ketiga, keempat begitu. Hari kedua batal, ya kedua doang yang batal. Yang satu yang udah kita kerjakan ya nggak ada apa-apa tuh, nggak ada urusan. Nah itu katanya bahwa setiap hari berarti beda dengan hari selanjutnya. Karena beda setiap hari, maka niatnya dibeda-bedain, dipisah-pisahin. Sehingga mereka mengatakan wajib niat setiap malam. Begitu, itu mazhab Syafi'i pemahamannya. Mazhab Imam Malik lain lagi. Dia nggak menganggap 1 hari itu puasa tersendiri. Dia menganggap nih 1 bulan semuanya Ramadan. Ya, 1 bulan semuanya Ramadan. Ya, dianggap jadi satu aja, satu kesatuan. Begitu. Maka di sini dibilang, ya, ayyanwiya sauma jami'ihi, maka ia niat puasa keseluruhan 1 bulan. Wadzalika yughni an tajdidiha, yang demikian itu tidak membutuhkan memperbaharui niat lagi fi kulli lailatin, pada tiap-tiap malam. Enggak memperbaharui niat lagi tiap-tiap malam indal Imam Malik, menurut Imam Malik begitu. Fayusannu dzalika indana, maka disunatkan cara begitu buat kita nih. Buat mazhab Syafi'i disunatkan cara kayak tadi itu. Ya, niat dalam 1 malam pertama itu 2 kali begitu ya. Li'annahu rubbama nasiyat tabyid, boleh jadi dia kelupaan niat di waktu malam. Fi ba'dil layali, pada salah satu malam-malam di bulan Ramadan. Tah malam keberapa dikelupaan niat begitu. Nah karena udah niat 1 bulan, berarti dia fayuqallidu al-imam malikan, maka dia ngikutin taklid Imam Malik. Ya, ngikutin Imam Malik itu dibolehkan. Ya, dibolehkan. Nah itulah saudara-saudara cara jalan keluar supaya kalau kita kelupaan niat tetap kita masih dikatakan puasa. Bila mana malam pertama kita niat 1 bulan, di samping niat untuk hari esok ya. Begitu tentang niat ya. Nah niat ini kan kita tahu bahwa dia hukumnya pokok, ini fardu. Maka dikatakan wa farduhu niyatun. Fardu atau rukun puasa adalah niat ya. Itu memang ada hadis Nabi yang berbunyi man lam yubayyitis siyam qoblal fajri fala siyamalah. Siapa-siapa yang enggak niat di waktu malam ya, enggak niat puasa di waktu malam, fala siyamalah, maka enggak ada puasa baginya. Itu hadis kan enggak menerangkan barang siapa yang enggak puasa, barang siapa yang enggak niat puasa setiap malam. Tapi hadis menerangkan barang siapa yang enggak niat puasa di waktu malam. Maka pemahamannya jadi ada 2 di sini. Ya, ada yang mengatakan, oh kalau gitu niatnya setiap malam, dengan alasan malam pertama, kedua itu masing-masing. Terus kata Imam Malik, oh nggak bisa, semuanya jadi 1, ya, yaitu puasa Ramadan. Ada lagi pendapat yang ketiga, yaitu Imam Abi Hanifah. Dia mengatakan niatnya boleh siang. Boleh siang, kita kan niat malam, dia boleh siang kayak niat puasa sunat, yang penting belum lohor.
ya jangan makan, yang penting nggak kena makan, dan belum kena ya sesuatu lah dari subuh sampai kita niat begitu. Kalau puasa sunat, misalnya ya dari subuh belum minum, belum kemudian bagaimana ini, gue mau niat puasa aja, jadi itu dah, walaupun niatnya mungkin jam 9, jam 10, ya itu puasa sunat tuh dalam mazhab Syafi'i. Ya, tapi kalau Imam Abi Hanifah mau puasa sunat, mau wajib boleh aja. Ya, boleh niat di waktu siang itu. Dia lain itu pendapatnya ya. Jadi masing-masing pendapatnya, tetap mereka memakai hadis tadi itu. Malam yubayyitis siyam qoblal fajri fala siyamalah. Barang siapa yang enggak niat puasa di waktu malam, maka enggak ada puasa baginya. Begitu saudara-saudara tentang fardu puasa, yaitu niatun likulli yaumin, niat bagi setiap malam. Kemudian dilanjutkan lagi, wasurito li fardihi, dan disyaratkan untuk keparduan puasa tabiyitun. Jadi disyaratkan di sini ya, wasurito, dan disyaratkan li fardihi, untuk melaksanakan keparduan puasa itu ya, puasa fardu maksudnya. Kalau puasa sunat sih dalam mazhab Syafi'i juga boleh siang. Ini li fardihi artinya li fardi saumi Ramadan, disyaratkan untuk keparduan puasa Ramadan tabiyitun. Tabiyit artinya niatnya di waktu malam. Mungkin bahasa kampungnya niatnya diinepin. Niatnya diinepin. Ya. Artinya niatnya di waktu malam. Tuh niat nginep itu di waktu malam. Ya. Apa tuh malam? Malam ya dari maghrib sampai subuh. Itulah waktu niat, mau kapan aja. Ya, mau habis maghrib, mau habis tarawih, mau sebelum tarawih. Ya, yang penting waktu-waktu niat itu panjang. Ya, yaitu di waktu malam. Nah, malam terhitung dari maghrib sampai subuh. Ya. Jadi dikatakan di sini wasurito li fardihi, dan disyaratkan untuk keparduan puasa Ramadan ya, tabiyitun, yaitu niat di waktu malam. Kemudian wa ta'yinun, dan menentukan puasa Ramadan itu. Ta'yin menentukan puasanya. Ya, jadi kita bilang nawaitu shoma ghadin an adai fardi syahri Ramadan. Syahri Ramadan itulah ditentuin. Ya, bisa jadi dia puasa esok hari untuk puasa nazar. Ya, maka dirubah nawaitu shoma ghadin nawaitu shoma ghadin an adai. Tadi kan fardi syahri Ramadan, nanti diganti yaitu fardin nazri begitu. Nazarnya itu diganti. Jadi syahri Ramadannya itu diganti dengan nazar. Karena kan nazar kan wajib puasa. Ya, kalau dinazarin puasa Ramadan kan wajib ya, karena puasa Ramadan itu namanya masing-masing tuh, itu namanya ta'yin. Wajib ditentuin. Enggak bisa kita bilang besok saya niat puasa. Puasa apa? Kudunya bilangin besok saya niat puasa Ramadan. Cukup tuh begitu. Cukup begitu. Besok saya niat puasa Ramadan. Kalau kata orang dulu, sahjaku puasa Ramadan esok hari. Pakai sahjaku dah, nggak apa-apa. Boleh begitu. Ya mau niat yang biasa, nawaitu shoma ghadin an adai fardi syahri Ramadhani hazihi sana lillahi ta'ala, ya bolehan lagi. Yang penting ditakyin, ditentuin. Kayak kalau sembahyang kan apa takyinnya itu, sembahyang zohor, fardu zohor, fardu asar, maghrib. Ya, ini kan seperti zohor ame asar, kan sama-sama 4 rakaat. Kadang-kadang kalau dijama emang waktunya jadi 1. Nah, tentuin lu mau pilih yang mana kan begitu. Oh, niat sembahyang zohor, ya zohor itu disebutlah ditakyin, ditentuin. Jadi wasyurito li fardihi, disyaratkan untuk keparduan puasa Ramadan tabiyitun, yaitu meletakkan niat di waktu malam, niatnya diinepin, kemudian wa ta'yinun, dan ditentukan
nama puasanya yaitu puasa Ramadan. Wa akmaluha, ini yang paling sempurna niatnya nih, dibikinin di sini nih. Dalam kitab halaman 186 ini. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi, langsung nih, fardi Ramadhana hadhihi sanah lillahi ta'ala. Ya, saya ulangin, nawaitu shauma ghadin. Jadi saya niat puasa esok hari, an adai, dari melaksanakan fardi Ramadan. Nah, ini namanya nih, namanya puasanya nih, ya, yaitu melaksanakan puasa fardu Ramadan. Memang ini kalau segi i'rabnya nih yang benar sih fardi Ramadhani hazihi sanah, bukan Ramadhana, karena dia mudhof istilahnya, hadhihi mudhof ilaih. Ya, jadi betul mamnu minas shorof. Ya, tapi karena dia mudhof, hadhihi sanah mudhof ilaih, maka dia berubah katanya. Ya, jadi nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanah. Ramadan tahun ini, begitu. Bukan Ramadan tahun kemarin, juga bukan Ramadan tahun yang akan, tapi Ramadan tahun ini. Jadi itu Ramadan nyender di tahun ini, begitu. Ya. Maka secara i'rabnya si Ramadhani, tapi secara gaulnya orang baca Ramadhana, ya udah, gampangin. Ya. Hazihi sanah lillahi ta'ala. Selanjutnya, wa yuftiru amidun alimun mukhtarun bijima'in, dan batal, wa yuftiru dan batal, ya. Batal puasa amidun, orang yang sengaja, alimun, tahu hukumnya, mukhtarun, tidak dipaksa, bijima'in, dengan persetubuhan. Batal tuh puasa, dia sengaja bersetubuh, ditahu hukumnya haram, nggak ada yang maksa, emang kemauan dia, maka batallah puasanya, bijima'in, dengan persetubuhan. Wastimna'in, yang kedua dengan onani, kata orang itu, ya, mempermainkan kemaluan. Wastimna'in, batal puasanya. Cuman kalau onani itu nggak wajib denda, nggak wajib denda. Yang denda itu jima itu, ya, merdekain budak dan seterusnya, itu puasa Ramadan 2 bulan berturut-turut kalau nggak bisa. Kemudian yang terakhir memberi, ya apa itu, kafarah, yaitu 60 orang miskin itu, ya. Jadi kalau wastimna'in, mempermainkan kemaluan, itu sehingga keluar air mani, maka itu hanya batal, tapi nggak kena denda dia. La bidhammin bihailin, tidak batal dengan memeluk perempuan. Memeluk perempuan, istrinya, nggak batal. Bihailin, syaratnya bihailin, ada dinding, ada pemisah antara kulit kita dengan kulit dia, alias pakai baju, begitu. Kalau nempel, wah itu nggak kena udah. Ini masih ada aling-alingannya nih, masih ada aling-alingannya, ya, begitu, bihailin. Kemudian dikatakan di sini apa? La bidhammin bihailin, artinya tidak batal dengan memeluk istri dengan aling-aling, ya, dengan aling-aling. Kemudian wastisqain, apa? Wastisqaatin, maaf. Dan batal dengan istiqaah. Istiqaah artinya sengaja muntahin. Sengaja muntah, ya, muntah dari mulut maksudnya. Ya. Kalau muntah sendirian, nggak sengaja, ya nggak apa-apa itu. Mungkin dia habis pulang dari mana, masuk angin, mabok dah, muntah, ya nggak apa-apa. Kalau masih kuat puasa ya terusin. Kalau minum obat ya batal gara-gara minum obat. Iya. Begitu, wastiqaatin. Ya. Dan muntah. La biqal'i nukhamatin,
tidak batal dengan mengeluarkan reak. Mengeluarkan reak ya nggak batal. Tadi kan ngeluarin makanan namanya muntah tuh batal. Nah kalau ngeluarin reak nggak apa-apa, itu malah bagus. Malah bagus ya. Ada yang mengatakan kalau kita telan malah batal. Itu yang repot ya. Jadi keluarin reak gitu. Kalau ludah lain lagi. Ludah sih dia agak ringan lah begitu. Kemudian dikatakan lagi di sini waduhuli ainin jaupan. Masuk ain ini benda, masuk sesuatu. Jaupan ke dalam lobang. Maksudnya lobang yang ada pada diri kita, lobang mulut, ya, hidung, kuping, termasuk lucunya lobang dubur, begitu. Dalam mazhab Syafi'i, dia nggak peduli, yang penting lobang alami, lobang yang udah ada, masuk sesuatu batal puasanya. Tapi ada pendapat yang lemah sih dalam mazhab Syafi'i, tapi itu bagus juga. Artinya itu yang batal masuk sesuatu ke dalam lobang yang nanti bisa memproses makanan yang masuk tersebut atau benda yang masuk tersebut. Biasanya yang bisa masuk sesuatu dan diproses oleh perut itu lobang mulut, ya. Lobang hidung ada juga ya. Mungkin masukin air dari hidung terus lari ke tenggorokan sampai ke perut. Tapi kalau lobang dubur kaget kayaknya jauh ya. Emang sih yang orang embeyen nggak ngapain-ngapain di embeyen ya, jadi keluar kemudian didorong lagi pakai jarinya. Berarti kan jarinya masuk tuh. Masuk ya, masuk jari ke dalam kalau ngikutin aturan batal, kalau nggak sangkan. Tapi karena orang sakit mau bagaimana ya, mau bagaimana itu ya, jadi ya dimaklumin itu yang punya penyakit embeyan ya. Wasir namanya ya, wasir. Jadi waduhuli ainin jaupan, masuk sesuatu ke dalam lobang yang ada di tubuh kita ya, lobang yang ada dalam tubuh kita. Di sini baik itu bisa merubah atau tidak merubah, tidak bisa memproses atau memproses. Maksudnya kalau masuk dari mulut dikirim ke perut itu kan diolah, diproses oleh perut. Tapi kalau masuk dari dubur ya nggak ada hubungannya kan. Susah begitu. Tapi pendapat yang kuat mengatakan batal, bilang nggak batal karena dia nggak bisa memproses ya, yang masuk dari dubur. Tapi kalau yang sakit sih udah sepakat semuanya boleh aja itu. Orang-orang yang punya penyakit wasir itu nggak batal puasanya ya. Ketika dia buang air, dia butuh untuk menulak kembali dengan jari tangannya itu ya. Itu kan dari tangan ke masuk kuping gimana itu masukin? Nah kalau kuping, hidung, ini sih hidung kan belum termasuk dalam ini batang hidung ini yang kita goyang-goyang, dia kalau kita goyang-goyang dia bergerak. Itu jadi kalau kita ngupil nggak ngapa-ngapa karena belum bagian dalam hidung, ini masih bagian luar. Ini dari pokoknya sampai kemarin ya nih dah ya, sampai batang hidung terakhir kesononya ya, ke belakang baru bagian dalam. Tapi kalau sekedar ente ngupil kasarnya ya nggak batal. Cuman kan orang dulu serem, nggak boleh aja itu. Nah kuping juga begitu ya, kuping juga ngorek-ngorek kuping gitu pakai jari ya, belum sampai batal karena dia masih hukumnya luar, udah ke dalam banget itu, kena gendang-gendangnya udah. Nah itu dihukumkan dalam ya, batal begitu ya. Karena tadi dibilang masuk sesuatu, apa aja dah, masuk sesuatu termasuk tangan ini, begitu. Sama juga, batal juga binatang masuk. Tapi ada dimaafkan karena begini katanya, kita susah menjaga mulut kita. Anggap kita lagi mangap begitu, laler masuk terus ke dalam, nggak batal. Ke kuping pada nggak batal. Semut ya, karena di luar kemampuan begitu. Ini yang sengaja ini
yang sengaja begitu. Ada istilah dalam kitab fikih kalau orang lagi nampiin begitu atau lagi numbuk muncrat. Ya, kebetulan lagi mangap masuk begitu terus ke dalam, nggak batal juga, mau diapain mang, sambil numbuk tutup mulut repot, ntar nggak bisa napas begitu. Tadi itu dimaafin lah, sesuatu yang sulit dielakkan, ya, sesuatu yang sulit dielakkan ya, masuk ke dalam mulut kita itu dimaafkan, masuk ke dalam kuping ya, semut dan sebagainya itu dimaafkan dan nggak termasuk batal. Jadi masuk sesuatu, waduhulu ainin, masuknya benda atau sesuatu jaupan ya, ke lubang yang udah ada pada tubuh kita. Balik la biriqin tahirin, tidak batal dengan menelan ludah yang suci ya, ludah yang suci, la biriqin tahirin. Kalau reak tadi disuruh keluarin, kalau ludah ditelan nggak ngapain-ngapain dengan syarat suci, kecuali bercampur makanan ya itu yang nggak boleh. Iya, la biriqin tahirin, ya tidak batal ya dengan ludah yang suci ya, menelan begitu. Sirfin murni, la biriqin tahirin sirfin, ya tidak batal dengan ludah yang suci murni. Iya. Maksudnya murni ya belum dikeluarin juga, nggak bercampur makanan. Maksudnya suci, nggak bercampur darah. Boleh jadikan mungkin gusinya berdarah, kemudian bercampur dengan ludah ditelan. Nah itu berarti dia menelan ludah yang najis, itu nggak boleh. Nah kalau menelan ludah bersama makanan itu namanya bercampur, itu nggak murni ya. Nah itu juga batal ya. Nah ini yang dikatakan nggak batal, la biriqin tahirin sirfin min ma'dinih, tidak batal dengan menelan ludah yang suci murni dari sumbernya, min ma'dinih dari sumbernya. Sumber ludah adalah dari mulut begitu kasarnya ya, dalam kitab begitu, sumber ludah min jami'il fam, dari seluruh mulut. Jadi selama dia di mulut ya ditelan nggak apa-apa, kecuali yang udah keluar telan lagi itu nggak bisa itu ya, nggak bisa. Kemudian wala bisabaqi ma'in, tidak batal dengan air yang kesedot. Apa itu? Yang ketelan, air ketelan. Ya, dikatakan jaupa mughtasilin. Jadi tidak batal ya menelan air orang yang lagi mandi. Maksudnya menelan ini bukan menelan benar-benar ketelan, begitulah diartiin ya. Kekumur atau waktu kekumur, waktu mandi. Ya, waktu mandi kudunya mandi wajib atau mandi sunat. Kalau mandi ngilangin gerah ketelan, batal. Walaupun nggak sengaja, karena dibikin gara-gara. Tapi kalau mandi wajib kan mau dibilang apa? Mimpi siang Ramadan atau hari Jumat mandi ketelan, nggak batal. Ya. Nggak batal. Tanggung nih. Wala bisa bakimain jaupa mughtasilin. Tidak batal dengan ketelan air ya ke dalam mulut atau kuping ya, nggak sengaja maksudnya, mughtasilin yang lagi mandi, anjanabatin mandi dari junub, dengan syarat mandi junubnya bilan ghimasin, enggak nyilem. Kalau mandi junubnya nyilem, wah lain lagi itu, masuk air nggak disengaja, batal aja udah. Lu ngapa bikin gara-gara pakai nyilem segala, sang suruh pakai nyilem segala ya. Nah, sampai situ. Jadi yang nggak batal nih ketelan atau masuk air ke kuping ya, mandi wajib atau mandi Kalau mandi ngilangin gerah ya, maka apabila masuk air ke kuping atau ketelan maka jadi batal ya. Nah inilah saudara-saudara yang dapat kita
bahas malam hari ini. Nanti insya Allah yang akan datang kita lanjutkan lagi. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga apa yang kita niatkan dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa zidna ilman nafi'a wa zidna ilman nafi'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa nasta'izu bika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.